Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem organ reproduksi pada wanita. Wah, ini kalau ingat-ingat gini ingat-ingat radio nih. Radio rusak. Oke lah, sobat belajar dimanapun berada, kita masuk pada pembahasan sistem reproduksi. Ya, kalau video kemarin kita sudah membahas sistem reproduksi pada organ pria. Nah, sekarang gilirannya para wanita ini ya. Ya, sistem reproduksi pada wanita. Oke, di atas sudah ada gambarnya ya. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Sama pada halnya dengan organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita juga terbagi menjadi dua, yaitu ada organ reproduksi dalam dan juga ada organ reproduksi luar. Itu. Organ reproduksi dalam itu meliputi ovarium, oviduk, ovi itu ovum, asal katanya ovum berarti telur, duk berarti saluran. Oviduk berarti saluran telur, atau disebut juga dengan istilah tuba falopi. Kemudian ada uterus atau rahim, kemudian ada vagina. Selanjutnya pada organ reproduksi luar ada labia mayor. Labia itu berarti bibir, mayor berarti besar, bibir yang besar. Ya, jangan dibayangkan. Ya, bahaya nih. Kalau dijelaskan, saya kadang ragu untuk menjelaskan organ reproduksi seperti ini ya. Takut dikira sesuatu. Ya, kemudian ada labia minor. Labia itu berarti bibir, minor itu berarti kecil, bibir yang kecil. Ya, silahkan dipahami sendiri ya. Lalu ada klitoris serta ada officium urethrae atau lubang kencing. Nah, lubang kencing officium urethrae. Orificium urethrae atau lubang kemih, lubang kencing. Kemudian ada himen. Himen itu adalah istilahnya selaput darah. Ya, ini adalah organ reproduksi pada wanita. Nah, kita bahas satu persatu organ-organ reproduksi pada wanita. Di sini sudah ada gambar ya, saya sertakan gambar biar nggak bingung. Ini gambarnya. Ini diingat-ingat biasanya ini kalau kelas 9 biasanya sering keluar ya di pembahasan UN atau di soal-soal UN itu biasanya keluar gambar ini ya seperti ini. Ini gambar apa, Pak? Ini bukan gambar kepala kerbau bukan ya? Ya, tapi gambar organ reproduksi wanita. Ya, ingat-ingat ini bagian-bagiannya. Nah, biasanya ini akan keluar ketika pembahasan UN. Ya, ini namanya apa, fungsinya apa, biasanya seperti itu. Diingat-ingat gambarnya. Kalau biasanya di kelas itu saya suruh untuk membawa dari rumah ya, supaya dilihat dan dipelajari bersama seperti itu. Baik, kita bahas satu-satu. Ovarium berjumlah sepasang. Yang mana ovarium ini? Ovaries, ya tulisannya ovarius. Ovarium. Nah, ini ya, ini ovarium. Ada sepasang, 1, 2. Ya, jumlahnya sepasang. Fungsinya yaitu menghasilkan hormon dari sel telur. Jadi ovarium ini fungsinya untuk menghasilkan sel telur. Ya, atau hormon. Hormonnya adalah hormon estrogen dan progesteron. Nanti ini akan berfungsi sebagai penjaga dari dinding rahim. Ya, nanti ini akan dibahas ketika kita akan membahas di fase-fase menstruasi nanti pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada oviduk.
Oviduk, oviduk, ovi itu ovum, telur. Duk berarti saluran, saluran telur. Berarti oviduk itu atau tuba fallopi yang mana? Oviduk ini, oviduk. Nah, oviduk ini salurannya, ya. Ini salurannya, saluran telur. Berfungsi menyalurkan sel telur dari ovarium menuju rahim. Nantinya juga akan keluar kita ketika kita nanti membahas masalah fertilisasi dan kehamilan. Nanti saya akan bahas di video berikutnya juga. Hari ini kita fokus kepada organnya dulu. Pada opiduk terdapat infundibulum. Mana infundibulum ini? Infundibulum ini memiliki semacam rumbai. Ya, ini namanya rumbai. Ini ada rumbai-rumbainya. Ini fungsinya untuk menangkap sel telur. Jadi saat terjadi ovulasi, apa ovulasi itu Pak? Ovulasi itu berarti lepasnya sel telur, ya, atau lepasnya sel telur. Ya, jadi sel telur dari ovarium ini nanti ketika dia sudah masak dia akan lepas dan ditangkap oleh selaput ini. Selaput. Ditangkap oleh semacam kayak tangan ini ya, atau pita gitu ya. Nah ini namanya infundibulum. Jadi ini kesini ini kan lepas ya. Jadi ketika ini sel telurnya lepas ditangkap oleh sini. Kemudian sel telur itu akan jalan ya melalui oviduk. Nah, jadi oviduk ini adalah yang menyalurkan sel telur dan juga tempat terjadinya fertilisasi. Nah, tambahkan itu catatannya. Ya, jadi oviduk itu selain saluran telur juga sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau perkawinan. Jadi ketika sel telur itu mengalami proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium ditangkap oleh infundibulum, ini terdapat namanya ya semacam folikel atau apa? Atau semacam kayak tangan ini ya atau pita-pita ditangkap masuk ke sini lalu sel telur itu berjalan ke sini oviduk. Nah, disinilah terjadi namanya proses pembuahan. Jadi sel spermanya masuk sampai sini, seret bertemu dengan sel telur. Hai, kamu siapa gaya? Jadi bertemu dengan sel telur, kemudian terjadilah proses fertilisasi. Nah, jika terjadi fertilisasi, nanti sel telurnya akan menempel di sini di dinding rahim. Terjadilah yang namanya proses kehamilan atau gestasi dengan cara sel telurnya menempel di sini. Cek menempel. Ya biasanya kalau orang hamil awal itu ditandai dengan keluarnya darah sedikit, yaitu karena adanya proses penanaman sel telur ke dinding rahim. Tapi jika tidak dibuahi, maka akan terjadi proses peluruhan, ya, atau dinding selnya ini luruh atau terkikis. Nah, itulah dikenal dengan istilah peristiwa menstruasi. Ya, nanti kita akan bahas di fase berikutnya lebih jelas ya, atau di video berikutnya. Ya, jadi pertama tadi ada ovarium. Ovarium itu adalah yang berfungsi sebagai proses penghasil sel telur dan juga hormon reproduksi wanita, yaitu ada hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Lalu kemudian ada yang namanya oviduk. Ya, oviduk itu fungsinya sebagai saluran sel telur dan juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau perkawinan. Kemudian pada sel telur itu terdapat pada oviduk itu terdapat yang namanya infundibulum yang berfungsi untuk menangkap sel telur saat terjadi ovulasi. Apa ovulasi? Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur atau lepasnya sel telur dari ovarium. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Nah, ini namanya uterus. Uterus atau rahim. Rahim itu ada dinding-dindingnya. Nah, dinding-dindingnya itu namanya endometrium. Ya, dinding rahim itu yang ini namanya endometrium. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Nah, disinilah tempat si janin itu. Makanya tadi saya katakan ketika dia sampai di sini, lalu kemudian terjadi fertilisasi, maka akan menempel di rahim atau dinding rahim. Cet, menempel di sini, maka disinilah nanti janin itu akan berkembang. Ya bayangkan tempat sekecil ini dihuni oleh kalian. Makanya jangan sekali-kali melawan
orang tua. Ya kalau di bawah 9 bulan di sini, yang kecil ini dibawa kemana-mana. Ya setelah lahir kemudian itu, nah itulah. Jadi di situ ya ditempel di sini. Nah inilah tempat uterus atau rahim, inilah yang tempat si janin nanti akan berkembang. Seperti itu. Lalu ada vagina, ini vagina. Nah, vagina ini adalah jalan lahirnya bayi. Jadi bayi itu lahirnya dari mana? Ya melewati vagina ini. Ya bukan dari tempat yang lain. Nah, akhirnya terjawab ya. Banyak yang bertanya kan ketika masih kecil, Bu, saya lahirnya dari mana? Ya dari sini. Nah, itu ya. Nah, vagina ini yang berfungsi sebagai jalan kelahiran bagi bayi. Next, organ reproduksi luar pada wanita. Yang pertama, ini saya tidak perlu jelaskan panjang lebar ya. Saya jelaskan sekilas saja. Yang pertama adalah labia mayor. Nah, ini kalau yang wanita pasti paham. Ini labia mayor. Labia itu bibir, ya bentuknya seperti bibir. Mayor berarti besar. Nah, bibir yang besar. Ya, itulah pokoknya. Ya, pasti yang wanita mungkin paham. Kemudian ada labia minora. Ada yang menuliskan labia minora ya. Labia itu tadi saya katakan bibir. Yang minor itu berarti yang kecil atau lebih kecil daripada bibir yang pertama. Kemudian ada klitoris. Nah, ini klitoris. Nah, lalu ada orificium urethrae. Orificium urethrae itu adalah muara saluran kencing, ya. Muara saluran kencing yang berada di bawah klitoris. Kemudian ada himen. Himen itu adalah selaput darah. Nah, ini adalah opiduknya, ovariumnya, ini rahimnya. Ini adalah leher rahim. Leher rahim itu adalah serviks. Ya, leher rahim itu adalah serviks yang ini. Nah, ini serviks. Serviks ini adalah leher rahim. Nah, jadi saya ulangi lagi. Tadi organ reproduksi wanita biar lebih paham, ada organ reproduksi bagian luar. Yang pertama ada ovarium. Soalnya ini sering sekali keluar di ujian nasional gitu ya. Oke, yang pertama ada ovarium, itu jumlahnya sepasang. Tadi yang ini ovarium. Nah, jumlahnya ada sepasang ya. Kemudian fungsinya yaitu menghasilkan sel telur dan juga hormon reproduksi, yaitu hormon apa? Estrogen dan progesteron. Kemudian ada oviduk. Oviduk itu asal katanya ovum dan duk. Ovum itu berarti telur, duk itu berarti saluran. Berarti oviduk itu adalah saluran ke telur. Atau ada juga yang menulis atau menyebutkan dengan tuba falopi. Yang mana ini? Fungsinya sebagai apa? Yaitu pertama, yaitu sebagai penyalur sel telur dari ovarium menuju rahim. Selain itu, oviduk ini juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Pada oviduk terdapat differenticulum ini. Nah, ini fungsinya untuk menangkap sel telur ya, yang terjadi pada saat ovulasi. Lalu kemudian ada uterus atau rahim yang merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Kemudian ada vagina yang berfungsi untuk mempermudah jalannya kelahiran bayi. Ya, pada organ reproduksi luarnya ada labia mayora, tadi saya sudah singgung. Labia itu bibir, mayor itu besar, berarti bibir yang bentuknya besar. Labia minora berarti bibir yang bentuk ukurannya lebih kecil. Klitoris, orificium urethrae itu muara dari saluran kencing, yang juga himen atau selaput darah. Oke, selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis, telur. Genesis kejadian atau pembentukan. Kalau pada organ reproduksi pria itu ada namanya spermatogenesis, sel sperma, genesis kejadian atau pembentukan. Kalau pada wanita ada oogenesis, telur, genesis kejadian atau pembentukan. Maka oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Ya. Tahap-tahap terjadinya oogenesis. Nah, perhatikan baik-baik. Pada proses oogenesis ini nanti menghasilkan satu sel telur dan juga
3 badan polar. Ya, ini ya. Hasilnya nanti ada 1 sel telur atau ovum dan ada 3 badan polar. Ini hasilnya. Ya, jadi kalau pada wanita itu hasilnya 1 sel telur, ya satu kan ada sepasang. Nah, sepasang itu berarti menghasilkan masing-masing 2 gitu ya. Nah, kalau satu menghasilkan 1 sel ovum, ovarium 1 menghasilkan 1 ovum, terus yang satunya juga menghasilkan 1 ovum. Jadi kalau sepasang 2 ovum. Ya. Sebenarnya pada wanita itu ada batasnya ya dalam menghasilkan sel telur itu. Nanti setelah sel telur itu habis, maka biasanya wanita itu tidak bisa menghasilkan sel telur lagi. Ditandai dengan adanya berhenti menstruasi atau istilahnya menopause. Nah, pada saat itu berarti sel telurnya sudah habis. Ya, gitu ya. Jadi sel telur pada wanita itu sebenarnya ada batasannya, yaitu kurang lebih 300.000 sel telur ya. 300.000 sel telur yang mana setiap bulan itu dikeluarkan terus, yaitu melalui proses menstruasi tadi. Nah, jika dia dibuahi maka terjadilah proses kehamilan seperti itu ya. Nanti kalau sudah habis sel telurnya atau cadangan sel telurnya, maka biasanya ditandai dengan berhentinya peristiwa menstruasi atau yang dikenal dengan istilah menopause. Ya, jadi semakin awal terjadinya menstruasi, ya berarti semakin awal juga bisa terjadinya menopause seperti itu. Baik, kita langsung saja bahas tahapannya. Yang pertama, proses oogenesis diawali dengan pembelahan oogonium. Oogonium itu adalah sel dari sel awal atau sel induk dari ovum. Ya, oogonium membelah secara mitosis. Nah, kembali lagi ke awal pembahasan kita tentang pembelahan sel, ada mitosis, ada meiosis. Kalau mitosis berarti 2N menjadi 2N. Artinya jika dia memiliki 2 kromosom, maka hasilnya juga tetap 2 kromosom atau jumlahnya dan sifatnya sama dengan induknya. Jadi oogoniumnya ini 2N membelah secara mitosis 2N 2N. Nah, ini menjadi oosit primer atau primary oosit. Selanjutnya, si oosit primer tadi akan membelah secara meiosis, nanti menghasilkan 2 anakan. Ya, seperti kita tahu meiosis itu ada 2 tahap. Ya, ada meiosis 1 yang menghasilkan 2 anakan, meiosis 2 yang menghasilkan 4 anakan. Ya. Yang mana proses pembelahan meiosis itu terjadi awalnya induknya 2N atau diploid, hasilnya anakannya akan menjadi haploid atau memiliki 1 kromosom. Nah, jadi awalnya terjadi pembelahan mitosis dari oogonium menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis ya. Pada saat ini ada tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, gitu. Oosit 1 membelah secara meiosis. Ya, oosit 1 membelah secara meiosis menghasilkan 1 oosit sekunder atau oosit 2 dan 1 badan kutub primer. Kita lihat. Nah, ini oosit 1 tunggal membelah menjadi 2, yaitu oosit sekunder dan badan polar. Ya, badan polar. Jadi 1 oosit primer membelah menjadi 2, satunya oosit sekunder atau oosit 2, yang satunya yaitu badan polar. Itu. Selanjutnya, oosit sekunder atau oosit 2 akan membelah lagi menjadi 2. Ya, sementara badan polar juga akan membelah menjadi 2. Ya, menjadi 2 atau menjadi badan polar 2, secondary polar body atau badan polar 2 atau badan kutub 2. Sementara oosit sekunder nanti membelah menjadi ootit dan badan polar. Jadi nanti badan polarnya 3. Ya. Badan polarnya menjadi 3. Yang satu berasal dari oosit sekunder, yang 2 lagi berasal dari badan polar utama atau badan polar primer.
Nah, oosit ya akan membelah menjadi ovum, ya akan membelah menjadi ovum. Sementara badan polar yang terbentuk ini akan mengalami degenerasi atau istilahnya hancur ya, atau hilang. Maka nanti hasilnya adalah satu ovum. Ya, saya ulangi lagi biar nggak salah paham. Jadi prosesnya tadi diawali satu oogonium. Oogonium ini adalah induk dari ovum, mengalami pembelahan menjadi dua ini. Satu ini yang namanya oosit primer. Oosit primer nanti membelah menjadi dua. Jadi dua secara meiosis satu. Satunya menjadi oosit sekunder, satunya menjadi badan polar. Setelah pembelahan pertama selesai menghasilkan oosit sekunder dan menghasilkan badan polar, oosit sekunder akan membelah lagi menjadi dua anakan melalui tahap meiosis 2. Menjadi dua anakan. Badan polar juga mengalami pembelahan meiosis menghasilkan dua anakan juga. Ya, cuma bedanya oosit primer hasilnya adalah ootit dan juga badan primer, badan kutub. Sementara badan kutub primer menghasilkan dua badan kutub sekunder. Maka nanti badan kutubnya ada tiga. Yang satu berasal dari oosit sekunder, yang dua berasal dari badan kutub primer. Jadi tiga nanti badan kutub primernya. Ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Sedangkan tiga dari badan polar akan mengalami degenerasi atau hancur. Lalu apa sih Pak fungsinya dari badan polar ini? Ya berarti fungsinya ini hanya memberikan tanda ya, atau menandakan bahwa sel telur sudah mengalami proses pembelahan meiosis. Jadi kalau badan polarnya satu, berarti dia sudah mengalami pembelahan meiosis satu, menghasilkan oosit. Ya. Lalu kalau dia badan polarnya sudah tiga, berarti dia sudah sampai pada tahap pembentukan ootit dan akan menjadi ovum dan siap untuk dibuahi. Gitu ya. Nah itu adalah tahap-tahap perkembangan oogenesis. Diingat-ingat juga ini skemanya ya biasanya juga keluar seperti itu ya. Jadi diingat-ingat. Oogonium membelah menjadi oosit primer membelah menjadi oosit sekunder dan badan kutub primer atau badan kutub satu. Oosit sekunder membelah menjadi ootit dan badan polar menjadi badan polar 2. Kemudian ootit menjadi sel ovum dan badan polar akan terdegenerasi. Ya beda kalau spermatogenesis nanti menghasilkan 4 sel sperma, 4-4-nya jadi. Kalau perempuan hanya satu yaitu ovum saja. Tapi sepasang ya karena ovariumnya ada sepasang. Masing-masing dari ovarium itu menghasilkan satu ovum. Ya makanya nanti muncul peristiwa anak kembar. Yang anak kembar itu terjadi misalnya apabila dua-dua sel ovumnya itu dibuahi, maka terjadilah anak kembar. Ya kembar tidak identik karena berbeda sel telur. Nah, kembar identik itu apabila satu sel telur kemudian membelah menjadi dua, lalu dua-duanya dibuahi, maka terjadilah kembar identik seperti itu. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita. Sampai jumpa pada video berikutnya dengan pembahasan nanti fase menstruasi dan juga fertilisasi dan kehamilan. Jadi nanti ada 2 pokok bahasan yang saya akan bahas pada video berikutnya. Dan kemana-mana jangan lupa di subscribe, like, dan juga komennya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kelas online. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.